orang beriman dahulu dan sekarang. Luar biasanya. Jadi kalau betul-betul kita menghayati darah Kristus, memang ini jawabannya. Mari kita baca Ibrani 11 berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, demikian sampai terakhirnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, ini kata ini diulangi sampai 18 kali, ya. Jadi karena iman, ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan di atas ayat 3 tadi karena iman, ya. Karena iman, ini yang kedua ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Tetapi tanpa iman, tadi karena iman, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita boleh pura-pura sibuk gereja, kita boleh menipu manusia, tidak bisa menipu Allah. Dalam Injil dikatakan, apakah kalau Kristus anak manusia datang ke dunia, dia melihat iman dalam hati manusia. Kalau anak manusia datang ke alumni Perkantas, apakah dia melihat iman? Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ini yang dikatakan Bang Pahala tadi, from certainty to uncertainty, ya, dari nyaman ke tidak tahu, ya, diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu berangkat dengan tidak tahu tempat yang ia tuju. Itulah sebab ayat 12 ya? 10 sorry. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Berarti tidak ada pengharapan lagi, tidak ada harapan. Logika manusia tak mungkin. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Jadi dia karena iman punya pengharapan kepada kekekalan. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena
Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dikiranya bisa kita begini ya, kaya raya, jabatan tinggi, nikmat, tapi hidup dalam dosa itu penghinaan, gitu ya. Inilah iman. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman 30. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan apakah yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan terasing. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah telah menyediakan 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Gereja Agustinus mengatakan dalam satu kata, iman. Semua masalah, semua kesulitan, semua ancaman, semua yang ditakutkan manusia runtuh. Kalau kita betul-betul menghayati Ibrani ini, itu benar. Sebelum saya bicara terlalu jauh, kita lihat di sini. Apapun yang menjadi problema kesulitan rekan-rekan alumni, bandingkan dengan Ibrani ini, kita bisa menyatakan tidak ada satu kesulitan yang cukup besar, yang cukup berarti, yang bisa meruntuhkan semangatmu untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Iman kita yang tertuju kepada Allah jauh lebih besar daripada persoalan, ketakutan apapun di bawah kolong langit. Itulah yang disinggung di sini. Ayat 1 kita mulai dengan what? Apa itu? Dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau ditanya, apa dasarnya kamu hidup sederhana begitu? Iman. Apa dasarnya kamu bisa melayani ke pedalaman begitu? Iman. Apa dasarnya kamu bisa hidup suci
Monogami di tengah-tengah zaman yang sangat tidak menjunjung tinggi moral, iman. Saya berdua kita betul-betul nangkap pesan ini. Meskipun kita udah bolak-balik baca ini. Saya berkata, Tuhan saya mau kami nangkap ini. Saya juga mau lagi menikmati. Jadi iman itu the foundation of our life. The foundation of our commitment. The foundation of our relationship with God. Faith. Ayat 2 dan 3. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang. Nanti kita lihat jajarannya. Ayat 3. Karena iman kita mengerti semesta alam dijadikan oleh Allah sendiri. Salah satu tema besar dalam teologi adalah ini. Faith or reason. Faith or reason. Itu perdebatan. Itu sebabnya salah satu kalimat yang sangat serius terkenal adalah, mungkin banyak kita tahu ini. Kita baca 1-2 ya. Cogito ergo sum. I think therefore I exist. Itu. Karena berpikir, aku berpikir maka aku ada. René Descartes. Jadi, apakah kita hidup dengan iman? Bukan berarti reason gak ada. Atau kita hidup dengan faith? Nah, sama dong. Atau reason, kita hidup dengan reason, tidak berarti kita tidak menggunakan reason sekali lagi, tapi apa yang menjadi mesinnya, motornya. Nah, di sini bedanya. Faith, subjeknya adalah Allah. I believe in God. Tiap minggu kita sebut. Au persea. Aku percaya. I believe. Kalau udah bicara I believe, beda dengan reason. Subjeknya adalah manusia. I think, therefore I exist. I, ego. Jadi, hidup dalam iman atau hidup dalam rasio, atau hidup subjeknya Allah, atau hidup subjeknya aku. Otakku berkata, usia begini gak mungkin nikah. Nah, kita bersyukur. Kak Elsa Pardosi umur berapa? 40 berapa? 47? 48? Mana istriku? Oh, ada Debbie di sana? 40? 47. 47. Jadi siapa yang mulai maheu wajahnya di sini? Siapa yang mulai loyo wajahnya? Karena kok ditunggu-tunggu pacar gak dapat. Apa sudah umurmu 47? Kak Elsa Pardosi 47. Tidak kurang cantik, tidak kurang hebat, tidak kurang karunia. Lagu ciptaannya kita nyanyikan sering. Begitu. Maka saya pikir, wow, hebat. Tapi itulah iman. Iman berarti saya berserah kepada maunya Tuhan. Ayatnya yang ketiga, firman Allah. Berarti Allah subjeknya. Maka semesta terjadi. Maka selanjutnya apakah juga karena Allah, karena iman. Jadi kita baca 1-2 ya. Iman bukan sugesti. Jangan kita hidup dengan sugesti. Saya sehat. Padahal medis sudah berkata penyakit berat. Ya. Kalau mau beriman, puji Tuhan. Medis berkata saya penyakit apa? Sebut saja. Ginjal. Tapi saya percaya kepada Allah. Kalau dia mau, saya bisa. Dia mampu membuat saya sehat. Begitu. Jadi bukan sugesti. Bukan sugesti. Hati-hati. Sugesti. Udah mati itu Petrus Agung. Minggu jam 10 malam. Belum diaku.
Baru jam 2.30 Senin, baru diterima. Istri saya bilang udah meninggal. Loh memang udah meninggal hari Minggu, aku bilang. Iya, sudah diputuskan sama sinode katanya. Kita bisa ketawa, boleh, tapi langsung sedih. Karena apa? Bagaimanapun mereka saudara kita. Gerejanya besar, stadion. Satu stadion. Mungkin gereja terbesar di Asia, di Asia Tenggara mungkin. Stadion di Semarang. Kaya raya. Sampai gubernur Ganjar pun datang. Itu. Bukan sugesti. Juga bukan berpikir positif. Nah. Meskipun berpikir positif bagus. Juga nggak boleh nekat. Itu apalagi nih. Dalam nama Yesus, saya tidak ada masalah dengan mata. Dicopot kacamata. Lalu dia jalan, ditabrak jendela. Oh, ini terjadi. Bahkan terjadi di Korea. Kesaksiannya itu. Setelah mimpin KKR, dalam nama Yesus, kacamata copot, tongkat lepas, semua jalan bergerak, berjatuhan semua. Iya, masuk ke apa namanya satu buletin, saya baca itu. Hati-hati. Iman itu apa? Firman Allah. Dasarnya firman Allah, subjeknya firman Allah. Faith, bahasa Inggris. Ada yang berkata, forsaking all, I trust him. Forsaking all, I trust him. Him alone. Atau saya bikin iman. Ikut maunya Tuhan. Coba iman. Ini punya Bang Sagala nih. Dah ada di buku ini. Nanti buku saya. 1, 2 ya. Iman, ikut maunya Tuhan. Tuh. Jadi kalau saya berkata, saya beriman. Ya, tadi disebut yayasannya Bang Sagala. Masuk ke desa-desa. Orang berkata sama saya, dengan kasih, sayang kadang-kadang menyakiti itu. Kalau ngomong dengan kasih sayang. Saya itu pikir Anda dulu guru besar di Australia, di Amerika. Setelah doktor. Apalagi penelitian jauh-jauh sampai ke Cambridge. Sampai ke Roma. Ternyata jadi ke desa-desa ya. Itu waktu saya dengar tuh. Gimana ya? Apalagi kalau teman dekat ngomongnya begitu. Ya. Untung aja istri saya nggak pernah ngomong gitu. Kalau istri saya ngomong begitu, bisa berputar-putar kepala saya. Atau saya putar kepalanya. Kau setan kau. Begitu kan? Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Coba. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ayat 7. Ayat 5. Terkutuk orang. Coba kita baca saja. Saya tidak tahu kalau kemarin Pak Agus bilang perkantas Indonesia jago ayat hafalan. Langsung saya pikir, anak-anak saya jago nggak ya? Kalau saya pasti jago. Minimal 500 ayat hafalan saya hafal. Saya ngajar kadang-kadang nggak pernah baca Alkitab. Murid saya kebingungan. Alkitabnya di mana Pak? Saya sudah hafal, saya bilang. Ya. Kalau bahasa Indonesia masih lumayan. Waktu saya menjelaskan Yunani, mereka kebingungan. Mana Alkitabnya Bapak Yunani? Saya sudah hafal, saya bilang. Apalagi kalau Yohanes. Yohanes itu bermimpi berkurasa saya dalam bahasa Yunani itu. En hologos kai hologos en prostonteon. Hutos en arke prostonteon. Panta di autu ageneto kai horis begitu. Kai logos sakse geneto eskenosen en hem kai etia sametata dosa namanya hutos. Begitulah. Jadi ketika dikatakan perkantas, oke, saya bersyukur. Kita kembalikan tradisi perkantas hafal ayat. 1, 2 ya. Kita kembalikan tradisi perkantas hafal ayat. 1, 2, 3 ya. Kita kembalikan tradisi yang menghafal ayat kurang dari 100 bertobat. 1, 2 ya. Yang hafal ayat kurang dari 100 bertobat. Malam ini juga. Ini malam dedication service loh. Ya. Nanti akan saya minta kalian melakukan sesuatu yang sangat serius. Karena memang saya makin menikmati ini Tuhan kita ini. 17 kita baca ayat 5. 5 saya baca 6 perempuan 7 lelaki. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti mambus kepada tentara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus kepada burung. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Berkatalah orang
Jadi dua gaya hidup. Gaya hidup terkutuk ayat 5, gaya hidup diberkati ayat 7. Luar biasa. Nah, siapakah yang dimaksud orang beriman itu? Kita melihat ada banyak ini. Henok ayat 5 sampai 6. Nuh ayat 7. Abraham. Wah, ini penulis kitab Ibrani rupanya sangat terpukau dengan Abraham. 8, 10, nanti balik lagi dia ke Abraham. 17, 19. Sarah 11, 12. Lalu ada penjelasan, interupsi sedikit. Terus Ishak ayat 20. Yakub ayat 21. Yusuf ayat 22. Musa ya 23, 30. Rahab ya 31. Lalu Gideon disebut saja, nggak disebut apa-apa. Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Jadi berapa namanya? Tadi kan ada kuis. Ada berapa? 16 plus para nabi. Itulah. Apa yang dikatakan? Henok. Henok. Apa dikatakan tentang Henok? Coba kita baca. Ya. Sedikit-sedikit aja kita baca. Kalau baca nanti ulang lagi semua, waktu kita kurang. Karena penulis kitab Ibrani pun mengatakan, aku akan kehabisan waktu, katanya tadi. Ya, kan gitu. Kan gitu tadi. Ibrani 11 ayatnya yang kelima, Henok. Ya. Henok terangkat ke surga. Itu karena iman. Ayatnya yang ke-7. Karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah membuat bahtera. Coba, bikin bahtera. Belum pernah banjir, di puncak lagi. Belum pernah banjir dikata itu. Dan itu di puncak. Makanya ketika saya lihat di puncak ada bahtera, saya pikir apa tanda-tanda akhir zaman ya? Mau ada air bahaya. Ya. Lalu Abraham 8-10 panjang ini. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dari nyaman menjadi tidak nyaman. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Seolah di suatu tanah asing. Jadi orang asing. Semua asing. Dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Tapi belum ada. Lalu kalau kita lompat 17-19. Karena iman Abraham. Tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Padahal sudah dikatakan anakmu seperti bintang di langit. Kok bisa? Iman. Sarah sudah mati pucuk. Kok bisa? Beranak lagi dia. Lalu ada penjelasan tentang mereka. Ishak terus ke bawah. Ya. Kalau kita baca, gimana sih iman itu? Kata kunci karena iman. Karena iman. Ya, mulai dari ayat 3 karena iman. Ya, saya hitung 18 kali atau mungkin 19 kali, paling banyak 20 kali. Ya, siapa tahu saya kurang teliti. Saya sama istri kami sekarang banyak saling memaafkan. Dia yakin ternyata salah. Saya yakin ternyata salah. Udah terbukti itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti tidak terjadi yang lebih jelek dari situ. Ya, misalnya ada cerita orang tua yang baru 5 menit sudah lupa begitu. Lucu sekali, nanti saya habis waktu lah. Ya. Ya, tapi sekarang kami masih baik berkomunikasi, puji Tuhan. Ya. Ya. 18 kali. Kalau digabung ayat 13, jadi 19 kali. Ini terserah bagaimana hitungnya. Karena apa? Ayat 13 juga ada, tapi bukan karena iman. Ayat 13 apa? Dalam iman. Atau according to faith. According to faith. Kata pistis. Nah ini kata kerja atau kata benda. Dalam Yunani, karena iman itu pistei. Ayat 13 itu kata pistis. Ya. Pistei, bukan pistis. Yang belajar Yunani. Jadi 18 kali atau 19 kali ini kata kerja atau kata benda. Siapa yang belajar Yunani? Ayo. Bang Abe, masih ingat?
Puraka masih ada? Halo Pur. Ini kata kerja atau kata benda? Dites sesekali nggak apa-apa kan? Kata kerja. Tepuk tangan untuk si Pur. Ya. Jadi dia bicara di sini 18 kali kata kerja. Ya. Kalau terjemahkan beriman begitu. Jadi dia ini tidak bicara teori iman atau pengetahuan saja. Banyak pengetahuan doktrin-doktrin tentang Allah, tentang lagu-lagu yang hebat, bukan itu. Tapi kita nyanyi tadi, we've got a great big wonderful God. Great big wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great big wonderful God. Waktu kita nyanyi dengan kognitif, kita bisa tahu artinya. Tapi waktu kita tahu dengan beriman, kita langsung menyanyi. Ya, betul. Dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup saya. Has done so much for us. We've got a great big wonderful God. Great big wonderful God. A God who's always victorious. Always watching over us. Great big wonderful. Yeah. Allah besar, Allah great, Allah wonderful. He never leaves us. He's always standing by to pick up if we stumble. Wah, kita doakan KTA 12 terjadi hal-hal jauh lebih hebat karena kita udah belajar ini. Jadi bukan teori. Bandingkan Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak bicara teori. Saya studi Injil Yohanes. Makanya setelah saya Injil Yohanes, saya makin melihat action. Yohanes 13:17. Setelah kamu mengetahui semua itu, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu dia. Beda memang sosiologi sama teknik. Istri saya sosiologi. Mereka bermain dari teori ke teori, dari teori ke teori, dari teori ke teori. Yang mana yang benar? Jangan bicara kebenaran. Dari teori ke teori. Kalau teknik, tunggu dulu. Mesti ada praktikum. Benar apa tidak? Itu asidi alkalimetri. Apa yang terjadi? Kalau reaksi sempurna dari warna biru menjadi putih. Netral. Oke. Reaksi penggaraman. Asam tambah basa. Garam tambah air. Itu tuh. Barium H2O4 tambah barium OH 2 kali menjadi barium sulfat. Buktikan dulu. Nah itu mesti. Saya teknik ini. Makanya istri saya berkata. Hebat Tuhan ya. Tapi Tuhan dibilang bukan saya. Hebat Tuhan ya. Kau dari teknik bisa belajar teologi ya? Oh gitu ya? Injil Yohanes. Sirkus menyeberang di atas air terjun Niagara. Udah tahu ya ilustrasinya ya? Ketika katanya naik sirkus, betul. Dia bisa ya berjalan pakai sepeda. Hanya bisa pas rel dia itu. Orang tepuk tangan. Wow. Kemudian, kalian semua percaya saya bisa balik lagi? Ya. Coba satu orang saya bawa, nggak ada yang mau. Coba, itu dia tahu. Tapi dia nggak bisa terlibat. Akhirnya anaknya mau. Dia berkata, Daddy, saya mau ikut. Naik dia. Bisa. Itu beriman sama bapaknya. Beriman sama Allah. 60 tahun Bang Peter saya alami ini. Saya alami. Luar biasa. Cuman gak bisa aja saya bilang Tuhan Yesus. Katakan dulu iya gitu. Luar biasa Tuhan itu. Nah sekarang bagaimana itu iman? Kita lihat di sini. Nomornya ya. Yang pertama iman memberi pengertian. Itu yang kita lihat. Jadi kita belajar beberapa iman. Ayat 3 katanya tadi. Karena iman Henok. Ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga ya. Karena iman kita mengerti. Iman memberi pengertian. Mari kita baca 19, perempuan, 1, 2, iya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari yang telah mati. Ketika itu belum ada doktrin kebangkitan, bukan? Kok bisalah Abraham menyadari suruh bunuh, persembahkan. Kalau mati berarti nggak bisa dong. Saya punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kalau sudah mati. Tapi imannya membuat Allah bisa bangkitkan dia. Padahal belum ada yang bangkit. Wah hebat. Waktu saya eksegesis Ibrani ini. Saya pikir berarti masalah seluruh hidup iman.
Kalau saya beriman, saya bisa mengalami pengertian yang orang lain tidak punya pengertian. Tuh. Yang kedua, iman membuat pekerjaan lebih berkualitas. Karena apa? Allah berkenan. Pria sekarang baca 4. 1, 2, 3, ya. Itu dia. Lebih baik. Itu dia. Iman yang sesungguhnya mungkin pekerjaan, IQ dan sebagainya jauh lebih hebat dia. Tapi iman membuat dia nilai plusnya. Yang ketiga, iman jalan atau alat mengalami berkat dan kuasa Allah. Tolong perempuan baca 5, pria baca 28. 1, 2, 3, ya. Iya, terangkan. Kuasa Allah bukan? 28. Iya, karena iman mengalami kuasa Allah. Tulah ditolak. Dalam nama Yesus tidak ada tulah. Anak sulung harus hidup. Hidup. Anak sulung Mesir yang boleh mati. Iman. Makanya saya bilang, bukan hanya bangsa Gala bisa berdoa orang usir setan. Bukan hanya bangsa Gala berdoa orang disembuhkan. Bro, saya bersyukur. Sejak Craig Keener datang, saya seperti menyesali diri. Ya Tuhan, kalau bukunya Craig Keener begini tebal 2 biji bicara soal mujizat, masa 1 lembar aja gak ada yang benar ini. Saya berkata, Tuhan, daripada anakmu ini putar bolak-balik terus ke Pineng, ke seluruh dunia putar-putar mencari kesehatan, berilah mujizat, kuasa kepada anak-anakmu. Tapi perlu iman. Itu dia. Mengalami berkat dan kuasa. 29-30. Lalu iman membuahkan ketaatan. Itu dia. Orang gak taat karena apa? Gak ada iman. Gak mengalami iman. Tapi kalau taat bisa. Ada ketaatan. Kita baca ayat 7. Sekarang pria ya. Ya spontan aja. 1, 2, ya. Iya dia. Saudara mengatakan tadi bikin bahtera apa-apaan itu. Belum pernah banjir dan itu tinggalnya lokasi Nuh tinggal di puncak. Tapi iman membuat dia taat. Saya membayangkan itu jangan-jangan di kala itu terjadi wisata baru, tour baru. Melihat orang gila. Karena membangun bahtera di puncak yang katanya banjir akan datang. Biarlah kita dibilang gila, bodoh, fundamentalis. Karena iman. Iman menyalurkan berkat. Dalam iman berkat mengalir. 20-21, perempuan silakan. 1 ya. Itu dia. Sumber berkat Allah. Tapi dia salurkan. Lalu ayat 21. Itu dia. Berkat. Lalu berani bertindak. Iman menghasilkan keberanian bertindak. Ini luar biasa ini. Renungkan kembali ayat ini. Hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. 23. Mari kita baca sama-sama. 20 apa? 23. 1, 2, ya. Tidak takut sama perintah raja. Padahal kita baca, kalau nanti baca di kitab, apa itu keluaran ya. Semua anak Ibrani, laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dia umpetin. Tapi itu dilakukan katanya iman. Keberanian seperti apa? Berani menanggung risiko. Bertemu dengan peraturan raja. Ayat 27. Perempuan 1, 2 ya. Tidak takut murka raja. Berhadapan dengan raja-raja terus.
Ini. Kalau alumni muncul seperti ini, luar biasa. Berani menolak kenikmatan, itu dia. Salah satu yang buat kita nggak beriman resiko. Tapi saya bersyukur waktu saya masih mahasiswa, tingkat 1 sudah ada resiko. Dan di situ saya belajar beriman. Itu saya gagal pelajaran metalurgi. Dan kalau tidak lulus, waktu itu ada HER. Kalau tidak lulus lagi, drop out. Dan saya tidak lulus. Tapi sebelum tidak lulus saya dipanggil. Nah, ini menarik. Dipanggil. Saya datang. Itu profesor yang punya GS baterai yang di bypass. Mengapa? Tahu hasil ujianmu? Tahu. Kamu lulus atau tidak? Saya kira tidak. Kenapa kau bilang tidak? Dari 5 soal saya hanya bisa 2. Nomor 3 nggak saya kerjakan, nomor 4 separuh. Kamu tahu kalau kamu tidak lulus kamu drop out? Ya, saya tahu Pak. Jadi kalau kamu tidak lulus begini kamu drop out? Ya Pak. Kenapa sudah HER tetap kamu tidak lulus? Saya berkata, Pak, sebenarnya kalau saya mau ngomong, waktu ujian pun banyak nyontek, waktu HER pun banyak nyontek. Hah? Anda bertanggung jawab, Pak. Bagaimana ceritanya? Saya kasih tahu semua ceritanya. Kenapa Anda tidak nyontek? Saya tidak mau nyontek, Pak. Saya takut sama yang di atas. Bagus. Saya menghargai iman Anda. Baik, kalau begitu, baik. Saya sudah tahu tidak boleh nyontek. Calon-calon pemimpin tidak boleh nyontek. Itu namanya korupsi. Baik, kalau begitu, berapa nilai Anda? Saya tulis. Saya bilang terserah Bapak. Kalau saya kasih 7 sudah cukup? Ya, terima kasih Pak. Dia bilang begitu. Jadi, coba, harusnya drop out. Saya meresikokan. Kenikmatan. Setelah berani tanggung resiko, berani menolak kenikmatan. Itulah 24. 1, 2, 3, ya. Itu dia. Saya bersyukur anak saya ada 3 di sini. Ya, Papa bukan tidak bisa beli mobil kayak tadi. Bisa, insinyur metalurgi dari UI. Lateo gitu. Apa itu? Fortuner, Forerunner. Apalagi Pajero, bisa. Metalurgi UI. Ketika itu masih sedikit orang kerja di ini. Tapi Tuhan memanggil. Bagi saya, panggilan itu sangat mulia. Kalau bisa nanti saya tiba di surga sana. Saya akan cium, ku jilat-jilat ujung kaki Yesus itu. Karena saya dipanggil menjadi hambanya. Bersyukur saya. Maka saya sudah siap, Tuhan, biarlah mobil butut kijang. Sebenarnya enggak butut loh, bagus loh. Karena udah saya cat ulang, saya rapi-rapiin tuh. Semua saya tambal itu. Bagus itu, dempul itu. Itu. Bagus loh. Tapi inilah, biarlah ini simbol penyerahan saya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan saya mobil yang bagus. Itu sebabnya ketika oleh istri saya pilih ras. Padahal panitia memilih Avanza Veloz. Saya bilang, kayak mobil Lamborghini itu. Sorry, gak usah lah. Saya bilang gitu. Iya. Gak usah. Kurang keker gitu loh. Ya akhirnya dibeli, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Iman berani menolak kenikmatan. Saya diundang pendeta di Amerika. Saya diundang pendeta di Australia. Istri saya tahu itu. Tapi saya bersyukur. Kami berdua sama gilanya. Lebih gila dia. Saya gak pernah ingat kapan saya beli baju baru buat dia. Itulah. Jadi saya gak ada stres. Saya malah stres kalau saya beli baju baru. Gimana cara ngasihnya? Ini tinggalan 25 Juni. Saya bilang, Ma, saya sudah lama tabung uang. Saya mau beli hadiah khusus untuk ulang tahunmu ke-56. Dia bilang, tidak perlu. Apapun tidak perlu. Kiranya banyak di antara kita istri-istri yang seperti itu. Tidak bikin stres suaminya. Ya.
Ya. Padahal tadi begitu dapat mobil langsung saya kasih mobil saya sama Alex. Ya. Kak Lina bilang, abang impulsif ya? Iya. Salah ya impulsif ya? Aku bilang, enggak sih, ya sudah. Lalu Philip anak saya berkata, tapi kan Om Alex gak bisa bawa mobil. Terus kemudian istri saya tadi begitu bangun tidur berkata, ya benar juga itu. Dia mau kasih mobil atau mau kasih apa? Tanya dulu Pak. Ku tanya dia. Lex sini kau. Dia bilang iya bang. Mobil bukan hanya gak bisa bawa mobil. Gak ada juga tempat mobilnya. Jadi gimana? Aku jual itu mobil uangnya sama kau. Ya perhitungan panitia kemarin 50 juta itu. Itu sebabnya untuk membeli tambahan mobil ras ini 50 juta langsung dikasih ke panitia. Dari alumni. Itu dia. Jadi ini mestinya dijual lalu dikembalikan ke alumni. Tapi alumni itu berkata tidak usah dikembalikan. Jadi buat kau mobilnya. Jadi buat kau 50 juta. Ya terima kasih lah bang. Lalu kami peluk-pelukan tadi. Jadi peluk-pelukan tidak harus karena LGBT. Iya. Ini juga karena iman. Iman tadi apa? Menyalurkan berkat. Karena iman, sekelompok alumni memberikan mobil ras 247 juta sama menghapus segala. Coba. Orang sudah kerja mati-matian. Dari dulu pusuk buit sama dulu sanggul sama dulu. Tak dapat. Ini. Tapi begitu saluran berkat, waktu kita berdoa tadi saya pikir, siapa staf yang tidak punya mobil? Karena kalau sudah ada mobil, ini mobil diapain? Seperti Tuhan berbicara. Saya tanya tadi nih, siapa punya ini? Lalu mereka lihat Alex, langsung kuliah Alex. Lex buat kau mobil saya ya, begitu. Karena iman. Ya. Berani menolak kenikmatan. Berani dan dikuatkan menghadapi penderitaan. Wah ini dia. 26, 37, coba kita baca. 1, 2, 3 ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Pandangannya arahkan kepada upah. Ayat 37. 1, 2, 3, ya. Gergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia itu tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saudaraku, alami kesulitan sampai begitu menderita kamu karena iman. Disitulah kau mengerti apa nikmatnya melayani Tuhan. Kalau belum pernah kau mengalami itu, kalian tadi melihat apa yang dikatakan oleh Bang Peter? Masuk ke mobil polisi karena persekutuan. Wah, asik banget. Coba. Ingat itu Bang Ruli punya kesaksian. Suruh bikin laporan 2 biji. Dia nggak mau. Loh, saya yang suruh kamu. Tapi saya ada atasan. Tidak, saya atasanmu paling tinggi. Bang Ruli berkata, saya ada Tuhan. Oh, resikonya adalah apa? Disuruh dia keluar. Sampai besok ketemu, pikirkan. Dan dia tanya, dia dalam KTB kita. KTB kita bilang, sudah. Kita tidak punya pilihan lain kecuali taat. Jadi harus menanggung penderitaan, kesulitan. Itu resiko dari beriman. Itu dia. Ternyata dia tidak dipecat. Dia berkata, saya perlu kamu di perusahaan ini. Orang jujur seperti kamu. Itu. Tapi ada juga teman saya Indarto, alumnus dari Bandung, dari Surabaya. Dia bilang tidak kepada atasannya, dipecat. Begitu dipecat dia sharing sama temannya. Dia bilang apa? Ya memang lu salah Indarto. Ini bukan perusahaan Nabi. Iya. Coba sakit hati kan? Jalan mengalami kuasa Allah. Ingat tadi yang ketiga. Jadi saya tidak hanya bicara kuasa, saya mau bicara nih. Jalan. Iman itu jalan atau alat mengalami kuasa Allah. Karena iman, Henok terangkat dengan kuasa Allah. Amin. Alami kuasa Allah. Yang kedua. Karena iman, semua anak sulung Mesir mati. Mereka beriman, lakukan sesuatu. Anak sulung mereka bebas. Amin, ini bagimu. Jangan hanya dengar. Iman membuat kau mengalami kuasa seperti ini. Karena iman, berjalan melewati laut di tanah kering. Ayat ini sangat berbicara kepada saya berkata, Tuhan berjalan di tengah laut
di tanah yang kering. Jikalau laut tidak kering, jikalau kering tidak laut, ngariti kau baca ayat itu. Udah gila aku baca ayat ini. Berjalan di tengah laut, di tanah yang kering. Atau baca dulu lah ya. Nah, daripada saya ngoceh terus. Keluaran 14, 21, 22. Keluaran 14, 21, 22. Kejadian Keluaran 14, 21, 22. Mari kita baca. Siap? Perempuan baca 21, pria baca 22. 1, 2, ya. Coba baca ayat ini, gila kan? Tidak ada dokter yang percaya ini. Yang percaya ini disebut fundamentalis tulen. Salah satu rektor sekolah Injili di Indonesia tidak percaya ayat ini. Tapi dia jadi rektor di sini. Setelah saya ketemu dia ramah sekali. Saya pikir ku khotbahkan nanti di tempatmu. Kau nggak percaya ayat ini. Waktu kita studi baru, pusing kau. Ini yang membuat saya betul-betul siap mendirikan STT lagi. Saya mau Tuhan, apa yang ada di dalam itu yang keluar. Saya tidak menerima dua macam berteologi. Satu macam berteologi, academic things. Lalu congregational matter. Tidak mau saya itu. Apa yang kau yakini di ruang kelas, itu harus kau khotbahkan. Apa yang kau khotbahkan, harus kau yakini. Dan ini sulit mendapatkan pengkhotbah seperti ini. Ini berjalan, lihat ini. Demikian orang saya berjalan dari tengah laut di tempat kering. Di tengah laut tempat kering. Lalu dikatakan apa? Di kiri dan di kanan air itu sebagai tembok. Coba Bang Peter, kapan kau lihat air bisa jadi tembok? Bang, jawab dulu Bang. Kapan? Air jadi tembok. Bang Kawas. Bang Togu. Air jadi tembok. Coba bikin dulu. Danau Toba dulu, tembok dulu air. Itulah. Tidak mungkin. Tapi memang inilah mission impossible for the kingdom of God perform dan carry out by his children, the saints. For those who believe, nothing is impossible. Saya harap kita jangan bicara session-session yang enak. Tapi kita harus berkata, ya Tuhan. Amin. Kau ada di sini mendengar kami bicara. Berjalan. Lalu tembok runtuh-runtuh. Dilakukannya lucu. Putar-putar 7 kali. Habis putar-putar 7 kali. Habis itu runtuh. Orang berkata apa? Gila kali. Putar-putar 7 kali. Lalu saya berkata, itu hanya tindakan ketaatan. Sebenarnya putar 7 kali pun bisa runtuh. Tapi Tuhan mengatakan lakukan begini. Sama halnya dengan orang buta. Bersihkan di kolam Siloam. Coba Karbas berkata apa? Apa bedanya air di kolam Siloam dengan air di Danau Toba? Ya kira-kira saya ganti langsung. Tentu Karbas nggak tahu Danau Toba. Dia mengatakan air di kolam lain. Dia mengatakan apa? Sama. Bedanya adalah apa? Bahwa yang menyembuhkan Yesus, tanah lempung itu ada di tangan Yesus. Saya ambil waktunya lagi. Tapi peringatan, tanpa iman tidak mengalami kuasa. Tanpa iman gak ada kuasa. Coba kita baca itu. Ayat 6. Ayat 6. Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ya, nggak ada. Kalau kita hanya sibuk dalam kenyataannya kita menganggap remeh Tuhan, menganggap remeh kuasanya. Ketika dia mengizinkan kita mengalami kesulitan yang dia berharap adalah dengkul kita makin dekat kepada dia, air mata kita makin tercurah, tapi kita ternyata meninggalkan dia. Apa yang terjadi?
dia kecewa. Itulah cara. Ketika misalnya saya bawa orang tua, saya kira-kira berkalkulasi, saya akan begini bikin sama anak saya. Dengan demikian anak saya akan melakukan ini. Ternyata saya melakukan sebaliknya. Saya kecewa. Saya bersyukur nasihat Eli Lau. Dia berkata apa? Give the opportunity to God to prove His power in your life. Stanley Brown. Jadi kita bicara, bagaimana kini? Oh, Stanley Brown, dokter di Inggris, tinggalkan. Dia pergi ke pedalaman menjadi dokter. David Livingstone masuk ke pedalaman Afrika. Sesudah itu berubah. No mention, kita semua tahu. Orang Batak tahu ini. Ketika saya pergi ke bukit Salib Kasih, saya baca doanya bergemetar saya, gemetaran saya. Ya Tuhan, biarlah hidup dan matiku ada di tanah Batak. Wow, gemetar saya. Berapa banyak pendeta Batak seperti itu. Kembali kepada Karbath. Jikalau firman Tuhan, ada Allah, ada roh Allah, kenapa jemaat ngantuk? Berarti di sana tidak ada firman Tuhan. Kenapa STT Trinity banyak dimusuhi gereja? Kalau Roh Kudus ada di kita, berarti bukan Roh Kudus di sana. Sederhana saja. Jody Stapp. Ada fotonya di saya kalau ada yang mau lihat. Dia yang mendukung kami konferensi di Afrika, di Amerika selama 25 hari, 2,7 miliar.